tahu sama anak Rajang Nantibo tadi mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kurang malu, tidak lagi menjaga adat istiadat, tidak lagi menjaga kehormatan. Perempuan Minangkabau bajunya baju kurung. Betul. Kenapa bajunya berkurang? Sebab auratnya berkurang, tidak nampak bentuk dan lain sebagainya. Rambutnya batutui, tidak ada orang Minang rambutnya terbuka. Ambo buka di internet, baju orang Minang 100 tahun yang lalu. Ambo simpan fotonya di handphone. 100 tahun yang lalu, 1800-an, orang Minang sudah tertutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sekarang orang membuka rambut macam sarang tawon. Kok ate? 3 warna, merah, kuning, gelap. Itu tidak ada di bumi Minangkabau, apalagi di Lawang. Kalau ingin negeri kita ini tetap aman, damai, maka kita mesti jaga syariat ini sampai hari kiamat. Tapi Abdul Somad tak ada kekuasaan. Abdul Somad hanya tabligh akbar di tanah lapang. Abdul Somad hanya ceramah. Yang bisa punya kekuasaan adalah nenek mama. Yang punya kekuasaan adalah anggota DPRD, membuat perda, peraturan daerah, tidak boleh keyboard tunggal, pakai penyanyi rock pendek, pesta sampai jam 12 malam. Setuju? Tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada judi, tidak boleh ada maksiat. Saya pakai narkoba, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang habis duit saya tidak ganggu kamu. Apa salahnya? Itu logika orang kini. Jangan minum amal, jangan pakai ganja, jangan main judi. Yang kalah ambo, piti-piti ambo, urus saja surgamu, jangan urus neraka. Memang yang mabok waang, memang piti-piti waang. Tapi kalau galodo, tsunami, gempa bumi datang, maka rumah ambo kanai juo, bonga. Betul apa nak namo kecil kan kau? Kalau datang azab Allah, apakah orang nan jaik saja nan kanai? Nan baik kanai jo, maka jangan awak diam. Diam pula. Diam. Orang nan diam mencari kebatilan. As-sakitu anil haq, orang yang diam. Setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu dole. Maka anak-anak muda siap untuk menantang dengan kebenaran, yang batil ditentang dengan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan akan hilang. Tapi kalau orang nan waras sadonya diam, orang nan sehat sadonya diam, orang gilo nan mengecek, maka lamo-lamo orang nan waras ragu dengan kewarasannya. Siapa sebenarnya gilo? Ambo punya gilo. Saking banyaknya orang gilo mengecek, orang gilo mengecek, orang gilo mengecek. Orang waras diam saja. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang batil bicara. Orang betul ragu dengan kebetulannya. Yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul, batil. Yang batil bicara di internet, yang batil bicara di medsos. Tapi yang betul diam. Maka akhirnya masyarakat bingung, betul? Maka kalau engkau bukan ustadz, bukan alim ulama, sebarkan video-video, tapi bukan menyebarkan hoax. Handphone, Instagram, Facebook, YouTube dipakai untuk menyebarkan dakwah kebaikan. Ini video Ustaz Somad dipotong-potong oleh anak-anak muda. Kameranya banyak sekali, kamera yang bertangkai bertiang. Ada tuh, mohon maaf, ini kameranya hidup. Kadang-kadang ditampil lain banyak kamera. Waktu tua tanya, dek media, kebetulan kamera kami ada bermasalah, boleh kami minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Tapi untuk apa? Untuk gaya-gaya saya. Orang Lawang tidak pandai pencitraan. Mereka berbuat dengan kebaikan dan kebenaran. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah pukul, kenapa jam kau tidak bergerak? Kalau awak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah tetangga, kawan, sahabat bisa ikut ke liang lahat? Bisa, kalau sama-sama kena Covid. Sama-sama mati satu liang. Tapi kalau bapak hidup, ibu meninggal, ibu hidup, bapak meninggal,
maka kata-kata yang selalu dikatakan, si hidup semati sayang, aku hidup, kau mati. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Kurang jelas. Mau ikut? Yang ikut bersama ibu hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Kalau penatangan mengusap kepala anak yatim, apa kata Ustaz? Sapu kepala anak yatim, usap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Berikut ini penyerahan santunan uang sekolah anak yatim yang akan diserahkan oleh ibu ketua komunitas. Sapu kepala anak yatim. Kepala anak yatim yang gondrong-gondrong saja nanti Ustaz. Yang gundul enggak ada. Karena memahami secara tekstual. Sabananya anak yatim iko kurang kasih sayang. Apanya lama ningga, maka awak usap. Ambo bertanya ke anak yatim. Bapak dulu anak yatim. Yo Pak Ustaz, apa mau meninggal? Apa yang paling menyakitkan seketika masih anak yatim? Di sekolah ambo nak menyakitkan. Di masjid ambo nak menyakitkan. Lalu yang menyakitkan semasuk anak yatim itu apa? Waktu kami dipajang di muka orang ramai, dibacakan berikut ini anak yatim, dipajang di muka orang ramai. Rasanya muka kami Ustaz, kami pun tertunduk malu. Dan ketika pulang ke rumah kami buka amplopnya 10.000. Mempermalukan anak yatim. Maka ketua yayasan kami dari Pekanbaru, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustaz Al-Nabinar namanya. Anak yatim jangan kita pasang, jangan kita pajang, jangan kita pertontonkan. Lalu bagaimana? Kita mengantar berasnya ke rumah anak yatim. Kita yang mengantar. Ibu membeli baju. Iko bulan Juli, anak sekolah tahun ajaran baru. Baju anak yatim sobek, koyak. Bapak yang membeli ke pasar. Baik ke Bukit Tinggi, Bali. Yang mengantar ke rumahnya ibu. Jangan bapak. Iko kalau bapak nama antar, rupanya amaknya rancak lo. Iko masalah pecah perang dunia ketiga. Sebelum Putin menyerang Ukraina, ala peladak duluan dia wak. Gara-gara saya salah, Ustaz Somad jo disalah. Iko gara-gara ceramah Ustaz Somad kok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang mengejek agama bukan pendusta agama. Orang mengolok-olok agama. Kafir. Tidak disolatkan di tempat orang Islam. Tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Karena dia sudah murtad. Orang yang mengolok agama tidak diakui keislamannya. Kecuali dia taubat nasuha. Yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul. Abdul Somad berceramah, santuni anak yatim. Tapi ada orang yang tak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu tabligh akbar, cukup dengan tanda tangan. Anak yatim digratiskan uang sekolah, pondok pesantren. Tidak ada anak yatim yang menangis menjelang ujian. Kenapa tak masuk ujian? Karena belum bayar uang sekolah, tak boleh masuk kelas ujian. Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, Islamic Center, lepaskan masyarakat dari riba. Itu yang akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Setuju? Orang-orang yang menolong anak yatim dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, maka Allah akan menolongnya sesuai dengan janji Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kakimu. Dan Allah kalau sudah menolong, Allah berjanji, Allah tak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful. Kira-kira lawang iko tahun 2000 barak ini kok. 2022, 2032, 2042. Apakah masih ada di lawang iko tabligh?